Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan salah satu hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Amrah atau Sufyan bin Abdullah. Abi Amrah atau Sufyan bin Abdullah meminta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diajari tentang perkara-perkara Islam. Sahabat Abi Amrah menyatakan, "Kulli fil Islam qaulan la as'alu anhu ahadan ghairak." Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku tentang Islam, di mana hal tersebut tidak lagi aku tanyakan selain hanya kepada engkau. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, qala qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlaku luruslah dan teguhkan pendirianmu. Di dalam hadis ini dijelaskan tentang salah seorang sahabat meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau bertanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai perkara tentang Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyampaikan kepada Abi Amrah bahwa Islam itu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian meneguhkan pendirian dengan keimanan tersebut. Ulama menyebutkan bahwa inilah yang merupakan intisari dari syariat, intisari dari Islam, bahwa setiap syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Muhammad, kepada manusia, maka hendaknya diimani. Kemudian setelah kita beriman dengannya, kita menetapkan pendirian atas keimanan tersebut, menjalankan syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Saudaraku yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam hadis ini ada dua kalimat yang perlu kita pahami, yang perlu kita garis bawahi, yaitu kalimat amantu dengan istaqim. Amantu bermakna aku beriman. Iman merupakan pondasi dasar di dalam beragama. Iman memiliki kekuatan pendorong bagi seseorang untuk menjalankan syariat dengan baik dan sempurna. Olehnya itu, Syekh Dr. Nasir Al-Aqal beliau menyebutkan bahwa iman itu adalah sebuah keyakinan yang pasti, yang tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Olehnya itu, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada syariat yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak memiliki keraguan sedikit pun di dalam hatinya terhadap syariat ini. Lanjut kata beliau bahwa iman adalah sebuah kebenaran yang jika masuk ke dalam akal akan memberikan kepuasan akli. Jika masuk ke dalam perasaan akan menjadikan perasaan kita menjadi kuat, tidak gampang tergoyahkan, tidak gampang hanyut.
Jika masuk ke dalam perasaan akan memperkuatnya. Jika masuk ke dalam iradah, keinginan, maka akan membuat keinginan itu menjadi dinamis, mampu menggerakkan. Itulah iman. Maka sejatinya iman yang dimiliki oleh seorang hamba, oleh seorang muslim, menjadi penggerak, menjadi motivator bagi dirinya untuk senantiasa bersemangat melakukan ibadah, bersemangat melakukan kebaikan-kebaikan. Kemudian, saudaraku yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimat yang kedua yang perlu kita pahami adalah istaqim, yaitu teguhkanlah pendirianmu. Dalam bahasa lain, berlaku luruslah, atau tetaplah engkau berada pada jalan lurus, jalan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulmu, yaitu jalan yang engkau senantiasa pinta di dalam doamu pada saat engkau membaca surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalannya para nabi, jalannya para orang-orang yang siddiq, orang-orang yang jujur, jalannya para syuhada, dan jalannya orang-orang yang soleh. Istaqim bermakna ketaatan. Maka orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan melahirkan ketaatan di dalam dirinya. Ketaatan untuk menjalankan syariat. Karena salah satu di antara makna istaqim atau istiqomah itu adalah kita tetap berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Maka orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian melepaskan ketaatan kepadanya, maka sesungguhnya tidaklah dianggap beriman. Karena tuntutan utama dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketaatan kepadanya. Makanya ajaran syariat senantiasa memotivasi kita, senantiasa menuntun kita untuk menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya keimanan itu tidak lepas. Karena kapan seorang hamba meninggalkan ketaatan kepada Allah, maka lambat laun keimanannya pun akan lepas. Maka salah satu bentuk penjagaan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketaatan. Makanya keimanan itu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Dia bertambah dengan ketaatan, kemudian berkurang dengan kemaksiatan. Maka salah satu sifat utama orang yang beriman adalah berusaha menghindarkan dirinya dari berbagai macam perbuatan-perbuatan nista, perbuatan-perbuatan sia-sia, perbuatan-perbuatan dosa yang akan menyebabkan keimanannya sedikit demi sedikit terkikis atau bahkan sampai lenyap. Inilah penafsiran ulama kita bahwa kata aman itu bermakna tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala peribadatan kita. Kemudian segala bentuk amalan kita, amal saleh kita hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istaqim, keimanan itu melahirkan ketaatan. Ketaatan yang semakin memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kehadiran Ramadan ini menjadi bulan tarbiyah bagi kita. Menempah jiwa kita, menempah batin kita, menempah fisik kita untuk menjadi orang yang kuat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ditempah, kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang gemar melakukan amal soleh dan kebaikan. Maka kegemaran kita melakukan amal soleh dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala
Jangan hanya pada waktu-waktu tertentu. Olehnya itu ulama menyerukan kepada kita, jadilah kalian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang rabbaniyin. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa taat kepadanya dalam segala kondisi dan keadaan. Bukan hanya pada bulan suci Ramadan dia taat, tetapi begitu lepas bulan suci Ramadan ketaatannya lepas. Saudaraku yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketika kita memiliki sifat ini, sifat istiqomah ini, maka insya Allah kita akan memperoleh kebaikan, kita akan memperoleh keberkahan, dan hidayah Allah Subhanahu wa taala akan tetap bersama kita. Akan tetapi ketika kita tidak istiqomah di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berdiri di atas minhaj syariat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka niscaya ketaatan itu akan lepas. Oleh itu, saudara yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makna utama dari istiqomah itu adalah sebagaimana yang disebutkan oleh ulama kita, luzumu taatillah, senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya pada waktu-waktu tertentu, akan tetapi sepanjang masa, sepanjang waktu, sepanjang hidup. Kenapa demikian? Karena kematian tidak diketahui kapan kehadirannya. Mudah-mudahan kematian datang menjemput di saat kita dalam kondisi taat, maka insya Allah kita akan mendapatkan yang namanya husnul khotimah. Tetapi kapan ketaatan itu lepas kemudian datang kematian menjemput, maka sungguh celaka dan binasa kita. Olehnya itu, selalulah minta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ketaatan itu senantiasa hadir di dalam diri kita, di dalam hati kita. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa, dan ini merupakan penutup bagi tausiah ini, adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, atau ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku atas agamamu, atau tetapkanlah hatiku atas ketaatan kepadamu. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.